Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Oktrinaldi dengan NRP 22-2020-234. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai molaritas dan molalitas. Di sini saya sudah memiliki contoh soal nomor 1. Larutan etilen glikol dengan senyawa C2H6O2 dengan persen massa 40% dan massa jenis 1,0514 gram per mililiter. Di sini pada layar saya memiliki 3 persamaan. Untuk menentukan molaritas maupun molalitas, kita dapat menggunakan 3 persamaan yang berbeda, tergantung dengan data yang diketahui pada soal yang kita miliki. Berhubung pada soal ini data yang diketahui adalah merupakan massa jenis, maka saya akan menjelaskan menggunakan persamaan yang ketiga. Pertama-tama, kita hitung dulu massa molekul relatif dengan cara 2 dikali 12 ditambah 6 dikali 1 ditambah 2 dikali 16 sesuai dengan senyawa yang kita miliki. Sehingga didapati nilai molekul sebesar 62 dengan satuan mol. Saat kita sudah mendapatkan nilai MR atau molekul relatif, kita lihat pada soal tertera persen massa sebesar 40% dan massa jenis sebesar 1,0514 gram seperti pada di layar. Kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah ada, sehingga kita dapat hasil molaritas dengan nilai 6,783 molar. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan nilai molalitas? Untuk persamaan molalitas itu tidak jauh beda dengan molaritas. Balik lagi ke data yang diketahui pada soal itu. Untuk molalitas, saya akan menggunakan rumus yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari 40% massa. Di sini 40% massa untuk senyawa C2H6O2 itu, 40% itu menggambarkan 40 gram larutan etilen atau larutan apapun itu yang tergantung dengan soal masing-masing. Itu menandakan kalau berat massanya sebesar 40 gram dan sisanya 60% termasuk 60 gram air. Jadi kalau pada soal terteranya bukan 40%, mau itu 50%, 60%, 70%, maka sisanya atau 100 dikurang berapa persen massa tersebut itu merupakan adalah massa dari air. Lalu masukkan ke dalam persamaan yang sudah ada pada gambar. 40 gram dibagi molekul relatif dikali 1000 dibagi 60 gram air. Didapati molalitas sebesar 10,753 mol per kilogram atau satuannya bisa kita ubah menjadi molar saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Puaja Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 bagian yang proksimolnya. Jadi fraksi etilen dibagi mol etilen karena kenapa bisa 40 gram? Karena di sini di soalnya kita udah diketahui fraksi etilennya itu 40%. Jadi dipindahin aja jadi 40 gram dibagi mol etilennya yaitu 62 gram per 40 gram dibagi 62 gram per mol ditambah fraksi airnya 60 gram dibagi 18 gram per mol. Jadi total dari semua ini adalah 0,162. Selanjutnya fraksi etilen
ditambah fraksi air adalah 1. Jadi fraksi air sama dengan 1 dikurangi fraksi etilen sama dengan 1 dikurangi 0,162 sama dengan 0,8338. Nah, jadi total si fraksinya itu 0,838. Halo semuanya, saya Wade Melisa, NRP 222023150 akan mencari persen massa dari soal nomor 2 kelompok 4. Pertama-tama, kita harus menuliskan apa yang telah diketahui dari soal, yaitu yang pertama ada M sebesar 11,8 M, lalu Rho atau massa jenis yaitu 1,190 gram per mililiter, lalu MR-nya tadi telah dicari ketemu 98. Rumus mencari persen massa adalah M sama dengan 10 dikali P dikali Rho per MR. Lalu kita substitusikan yang telah diketahui dari soal ke dalam rumus tersebut. Yang pertama ada M 11,8 sama dengan 10. Karena yang kita cari adalah persen massa, maka persen massanya ditulis kembali. P dikali massa jenis atau Rho-nya 1,190 dibagi MR-nya 98. Karena kita mencari persen massa, maka kita pindah ruaskan P ke ruas kiri. Maka menjadi P sama dengan 10 dikali 1,190 dibagi 98 dikali 11,8. Maka hasil yang kita peroleh adalah 97,176%. Berikut adalah persen massa dari larutan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Arya Lutfi dari kelompok 4 NRP 22-2023-119. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 2 tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Per mili, tentukan persen massa, molaritas, dan fraksi mol zat pelarut dalam larutan. Di sini tuh ada larutannya ARH sama dengan 1, ARS sama dengan 32, ARO sama dengan 16. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya. Langsung ke tahap penyelesaian molaritas. Molaritasnya itu di sini 97,176 per 98 dari MR tadi kali 1000 per 3,824. Oke, kalau misalkan ada yang belum tahu, saya jelasin ya teman-teman. Di sini 1000 ini tuh dari hasil ketentuannya dari hasil rumus molaritas ini ya. Nah, kalau yang 3,824 ini hasil dari 100%-nya mililiter. Kan mililiter itu kan 1000 atau massa airnya itu kan 1000. Nah, massa air didapat dari itu kan 100%, berarti 100% itu dikurang dengan hasil yang ini nih. Yang ini yang tadi kita hitung 97,176%. Nah, massa larutannya dikurangi sama ini ya. Berarti persen massanya kan 97,176. Berarti kita ambil yang depannya aja ya. Nggak usah kalau ambil yang ini yang 97-nya, berarti kan persenan air kan 100%. Nah, 100 kali dikurangi 97 kan sama dengan 3%. Nah, hasilnya tuh yang ini teman-teman, yang 3,824 ini yang tadi saya sudah jelasin. Nah, habis itu dikali silang nih. Habis dikali silang udah hasilnya. Nah, hasilnya tuh yang ini 351,130 mol per kilogram. Nah, ini hasil akhirnya dari perhitungan molaritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gading Bayu Pamungkas, NRP 22-2002-3100. Di sini saya akan menjelaskan tahapan lanjutan soal nomor 2, yaitu fraksi mol zat pelarut. Untuk rumusnya sendiri yaitu adalah XP sama dengan NP per NP plus NT. XP di sini adalah fraksi mol zat pelarut. NP-nya adalah jumlah mol zat pelarut, NT-nya jumlah mol zat terlarut. Nah, NP-nya ini sudah kita ketahui, yaitu 2,824 dibagi MR-nya.
kelarutan itu yaitu 98. Lalu per NP lagi ditambah NT-nya, yaitu NT-nya 97,176 dibagi MR air yaitu 18. Hasilnya sama dengan 0,0053934. Lalu kita bulatkan menjadi 0,005. Lalu setelah kita ketahui XP-nya ini adalah XP-nya. Lalu XT tambah XP sama dengan 1. Lalu kita cari XT-nya nih. XT sama dengan 1, XP-nya pindah ruas menjadi negatif, yaitu 1 min XP. Lalu XT sama dengan 1 min XP-nya yaitu 0,005, kita masukin saja 0,005, jadi hasilnya 0,995. Ini adalah XT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Hermansyah dengan NPK 22-2023-079. Di sini saya akan menjelaskan tahap nomor 3. Jadi hitung penurunan titik baku larutan. Diketahui di sini teh GR terlarutnya 724 gram mol dan MR terlarut 62,07 gram per mol. GR perlarutnya 2603 gram per mol. KF-nya 1,86 derajat Celcius dan KB 0,52 derajat Celcius. Jadi kita pakai rumus ini. KF-nya sama dengan 1,86 di sini dikali GR terlarut 724 gram per mol per 662 yaitu MR terlarut 62,07 dikali 1000 dari rumus 1000 per P itu yaitu ini glikol dalam air di sini per P sama dengan hasilnya 8,335 derajat Celcius. Yang kedua adalah TF. TF sama dengan TF derajat dikurang delta TF. 0 derajat itu dari mana? Misalnya kalau baku itu pakai 0 dari 0 derajat, kalau misalnya dari didih itu 100 derajat dikurang 8,335 Celcius derajat Celcius. Dari sini ini delta TF-nya dan hasilnya min 8,335 derajat Celcius. Di sini ada cara kedua ya. Bisa dilihat delta TB sama dengan KB dikali M. Bisa juga delta TB kali GR per MR kali 1000 per P. Kita gunakan yang ini. Jadi kita masukkan saja KB-nya 0,52 di sini. Dan dikali GR per MR, GR-nya 724 per 262,07 dikali 1000 per 2603 yaitu P. GR perlarut sama dengan 2,330 derajat Celcius. Jadi kita menghitung TB sekarang. TB derajat Celcius ditambah delta TB 100 itu misalkan diibaratkan yang mendidih 100 derajat Celcius kan, kalau tadi yang beku 0, sekarang 100 ditambah 2,330 derajat Celcius ya, yang ini hasil ini. Terus dari sini hasilnya 1,2,33, ini kalkulator asli, dan ini 1,2,350 ditambah 0, 3 angka di belakang koma derajat Celcius.